Sweet potato mochi. Kenapa ya? Ubi tuh kalau ketemu keju enak banget. Mochi ubi. Ini jatuhnya kayak pancake gitu kali ya. Kenyal, manis tapi tengahnya gurih. Ih, enak banget asli. Hadah, kopi merah kopi. Enak banget. Oke, pertama ubi kita kukus. Boleh pakai orange, lembu bebas. Lembutin, tambahin garam, gula halus, tepung ketan. Kita ulenin sampai jadi adonan dan tambahkan sedikit susu. Sampai teksturnya kayak gini tuh, licin. Kita bagi adonan, terus isi dengan keju mozzarella. Kita bentuk pipih dan dikasih biji wijen. Oh ya, ini gue bikin yang versi ungu juga ya. Terus panasin minyak, kita pan fry di api kecil sampai warnanya cakep. Kira-kira persisnya 5 menit lah. Untuk make sure dia mateng, gue air fry sebentar. Udah jadi gitu doang, enak banget loh. Scoop bubble cookies tapi versi red velvet. Klasik nih, red velvet pakai isian cream cheese. Luarnya crispy, chewy, dalamnya cream cheese yang lembut. Karena gue doyan keju, gue lebih suka yang ini sih. Kalau kalian gimana? Haduh, kopi mana kopi? Pertama, bikin isian cheese-nya. Lembutin cream cheese, gula halus, vanila sampai lembut. Kalau udah lembut, tambahkan whipping cream, kita aduk sampai bener-bener rata. Kalau udah, kita akan piping dan simpan di freezer sampai beku, biar gampang makainya. Buat cookie-nya kayak biasa, aduk butter, brown sugar, caster sugar, vanila garam sampai lembut, masukin telur, aduk sampai rata. Tambahin pewarna merah, aduk lagi sampai rata. Udah, tinggal masukin semua bahan-bahan kering, pakai cocoa powder biar kayak velvet red gitu loh. Tambahkan white coklat dan kita akan aduk sampai rata. Jangan kelamaan, simpan di kulkas. Bagi adonan dan kita akan isi dengan cream cheese tadi. Susun di wadah yang sudah dipoles butter, dikasih white coklat lagi dan kita akan panggang di oven yang sudah dipanaskan. Udah jadi, cakep kan? Yang sempet viral banget di Osaka, saking ikoniknya, namanya jadi Osaka Cream Puff. Ini ngantri banget, tapi tiba-tiba ada orang baik kasih antriannya ke gua. Makasih ya. Asli ini enak banget, mikir cara bikinnya lama loh. Jakarta Cream Puff. Enak banget. Ini enak banget, luarnya garing, caramelized, tengahnya tuh creamy. Makan 10 juga gak berasa ini. Hadah, kopi mana kopi? Pertama, bikin croissantnya dulu. Butter, gula vanila, aduk sampai rata. Kalau udah, masukin tepung dan aduk sampai menjadi adonan. Ini yang jadi cookie topping itu loh. Terus kita gilas sampai tipis dan simpan di freezer. Kalau udah, cetak dengan ring kecil dan simpan kembali di freezer. Buat topping karamelnya, masak butter, corn syrup, gula, garam, vanila sampai leleh aja. Matiin api, masukin tepung. Aduk sampai rata, tunggu sampai hangat, baru masukin plastik segitiga. Kalau mengeras bisa diangetin lagi ya. Buat sosnya, panaskan butter, susu, air, gula, garam sampai mendidih. Ini penting banget. Kecilin api baru masukin tepung. Masak di api kecil sampai agak mengering kayak gini. Sisihkan, tunggu sampai nggak panas lagi, baru kita masukin telur satu per satu. Ini gue masukin vanila, cuman nggak kerekam, maaf. Udah, kita akan piping. Pastiin diameter shoe-nya sama diameter si cracklannya. Bikinnya cimit-cimit biar enak makannya. Jadi shoe, cracklan, terus dikasih topping karamel. Maksudnya nanti jadi karamel. Kalau udah, dipanggang di oven yang sudah dipanaskan. Asli ini hasilnya cantik sekali. Dengerin nih. Udah, tinggal diisi. Nanti kapan gue share resep isiannya ya. Oke? Makanan yang bisa banget kalian prep di awal. Gizi seimbang plus enak banget. Yuk kita bikin gimbap. Protein, sayur, karbonya ada semua. Enak banget loh. Pertama siapin isiannya. Proteinnya gue pakai sapi, kita marinasi dulu. Sisihkan biar menyerap. Nah, masalah belanja nggak pakai ribet. Gue sih belanja di Astro. 15 menit sampai semua kebutuhan ada di Astro. Apalagi buat yang suka belanja dadakan kayak gue. Pas banget karena Astro buka 24 jam. Mantep kan? Oke, lanjut sapi tadi kita akan tumis sampai dia matang dan tunggu sampai nggak panas lagi. Iris wortel jadi kayak korek api. Kita akan tumis dengan garam, lada, sedikit air, pokoknya sampai wortelnya mateng. Terus gue juga bikin telur dadar buat tambahan protein dan gimbapnya lebih cantik gitu warnanya. Ini kita potong panjang-panjang gitu ya. Terus bayam kita akan blancing sebentar. Jangan lupa peres airnya. Terus bumbui dengan bawang putih, minyak wijen dan juga garam. Kayak bikin banchan gitu loh. Terus gue juga siapkan nasi putih, bumbui dengan minyak wijen dan juga garam. Udah, tinggal sambel. Ini gue pengen bikin gimbapnya nasinya tipis ya. Udah, tinggal kita kasih isian sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau gue demen yang isinya banyak gitu. Oh ya, gue tambahkan timun dan juga daun muji. Acar lobak gitu loh. Gulung yang rapet, poles dengan minyak wijen, dan taburi wijen panggang. Udah, jadi gas kalian cobain. Dan jangan lupa pakai promo di Astro. Oke, sini gue share resep diplomat cream buat isian cream puff. Pas banget punya vanilla bean, jadi gue panaskan dengan susu. Terus campurkan kuning telur, maizena, gula, garam, vanilla ekstrak, dan tuangkan susu yang sudah diinfuse sama vanilla bean tadi. Gue tambahkan vanilla ekstrak lagi biar lebih wangi. Tuang ke panci, masak di api kecil sampai meletup dan mengental kayak gini. Kalau udah, kita wrap dan tunggu sampai bener-bener dingin. Kalau udah, kita akan lembutin lagi. Ini karena gue pegel, kita ganti pakai mixer ya. Aduk sampai creamy, kalau udah sisihkan. Terus kocok whipping cream dingin sampai soft peak. Terus tinggal campurkan dengan pastry cream tadi. Udah, tinggal diaduk sampai rata. Ini dimakan dingin-dingin, asli kayak es krim. Kayak es krim. Tinggal diisi dan jadi, gampang kan?
pondering alias mochi donat. Di Indo udah banyak sih, cuman kayak iseng pengen bikin lagi aja. Donat yang gak perlu ngulen, gak pakai ragi, gak pakai resting, terus ini tuh gluten free. Kalau demen mochi pasti doyan sih. Kan gue pakai tepung ketan ya. Kayaknya kalau pakai mochiko atau yang sweet rice flour bakal lebih enak lagi deh. Tapi boleh juga nih. Kenyal. Ada kopi mana kopi? Pertama bikin mochinya dulu. Pertama tepung ketan campur dengan susu, kita akan aduk sampai rata dan dikukus sampai jadi mochi. Lanjut bikin adonannya. Tepung ketan kita kasih garam, gula halus, baking powder, aduk sampai rata, masukin telur, vanila, diikuti dengan susu cair. By the way ngulennya lebih gampang pakai tangan sih. Terus masukin lelehan butter, kita akan ulenin sampai menjadi licin. Gak kering tapi gak lembek gitu. Terus kita ambil adonannya kecil-kecil, kita buletin ke nastar. Terus tinggal disusun di atas baking paper kayak gini. Gak usah nunggu, langsung aja digoreng di api kecil ke sedang. Digoreng sampai golden brown. Kalau udah tiriskan dan tunggu sampai dingin. Toppingnya kita pakai icing sugar topping, garam, vanila, mentega leleh. Terus tambahkan susu sampai tekstur yang kalian suka. Kalau kekentelan takut kemanisan sih, kan jadi tebel ya. Udah tinggal dicelup kayak gini. Jadi mau dibikin coklat, strawberry, terserah kalian. Kalian tahu kan ini apa? Salah satu Korean street food yang gue cobain bareng Seon di Simple Market, kalau nggak salah episode 6 deh. Akhirnya kesampaian juga gue nyobain yang asli. Hotdog. Nah yang kita cobain itu versi yang green tea. Terus yang di Simple Market itu isinya cuman gula. Cuman gue ngide tambahin kacang buat tekstur. Kenapa sih enak banget? Garing, cuy, tengahnya lumer. Ada kopi mana kopi? Pertama campurkan tepung ketan, bubuk green tea, ragi, aduk sebentar. Ini resep gue yang lama sih. Tambahin garam, gula, aduk lagi, tuangkan minyak, diikuti dengan air dingin dan kita aduk sampai rata. Teksturnya bakalan kayak roti yang kebanyakan air dan resting selama 1 jam. Buat isiannya campurkan palm sugar, kacang dan cinnamon powder. Kalau udah ngembang, tangan jangan lupa diminyakin. Kita pakai adonan 60-65 gram, terus isi dengan gula. Ingat, bungkus yang rapet. Panaskan minyak dan kita akan pan fry di api kecil. Kalau udah dibalik, langsung dipencet. Ciri khasnya hotdog nih, pakai americano, best sih. Croque monsieur. Ini maaf banget ya, bacanya gimana sih? Kalau di Google sih bilangnya croque monsieur ya, tapi kalau salah ya maaf. Sandwich yang dosanya double-double tapi enak banget. Ini tuh rich dan ngeju banget. Best banget. Tapi enak banget, gimana dong? Ada kopi mana kopi? Pertama, bikin saus bechamel. Bikin dulu dengan butter dan tepung, pastikan tepungnya mateng. Terus tuangkan perlahan susu kayak bikin saus gitu loh. Tambahkan biji pala, keju parmesan, optional, biar ngeju sih. Tambahkan garam, lada, cobain dan kita masak sampai dia tuh mengental kayak saus gitu. Rotinya jangan lupa kita bakar dan tinggal kita susun. Kasih saus, smoke ham, pakai beef juga boleh ya. Kebetulan gue ada yang pork. Kasih mozzarella, roti, saus lagi dan keju. Nah ini gue kasih parmesan lagi ya. Kuncinya sausnya jangan pelit. Kasih parsley kering dan dipanggang, udah jadi. Sam and Sam. Ini konsep misi kedua, kita harus bikin sam tapi manis. Jadi gue pengen share pengalaman hoshik gue di Korea, plus apa yang Seon suka. By the way, hoshik itu artinya makan bareng. Jadi makan bareng rekan kerja biar makin akrab dan kompak. Seru ya. Dan hoshik itu paling common makan barbecue. Makanya challenge misi kedua kita bikin sam. Aslinya tuh gue pengen bikin mochi, cuman gagal. Nah sekarang tahu kan kenapa gue bikin crepes? Bukan risol matcha ya. Tapi jujur kalau pakai mochi jadi berat sih. Dan ternyata enakan yang crepes. Dan meskipun di misi kedua ini stres, tapi seru banget. Karena idenya tuh banyak banget. Dan otak gue tuh kayak heboh sendiri. Sini gue jelasin. Jadi menurut gue sam itu eating experience. Jadi komponennya itu harus terpisah. Biar kita yang bikin samnya sendiri gitu. Kan samgyeopsal tuh kenyal tapi lembut ya. Jadi versi manisnya gue bikin pumpkin bread. Terus samgyeopsal itu kalau dimasak makin garing. Makanya gue tambahkan rice puff dan juga walnut buat tekstur. Ngerti kan maksudnya? Terus komponen lain gue bikin chestnut mascarpone. Ini resepnya gue pakai pas bikin chestnut tiramisu. Inget gak? Cuman gue tambahin rice syrup biar makin kompleks gitu rasanya. Jadi chestnut mascarpone ini jadi komponen creamy di wrapnya. Terus buat mochinya gue pakai suk alias makwort. Bikin warna hijau alami. Terus ada rasa herbalnya. Konsepnya jadi selada atau lettuce buat wrapnya. Tapi jujur enakan yang crepes sih. Jadi untung lu gagal. Tapi yang di Korea kemarin ada kurangnya juga sih. Gak apa-apa buat bahan pembelajaran. Terus buat yang suka pedas gue tambahin gochujang butter. Jadi sesuaikan dengan selera. Overall meskipun hasilnya gak sempurna, gue happy sih soalnya seru. Gitu. Pumpkin sticky bun, cinnamon roll tapi next level. Kalorinya juga next level sih. Tapi ini enak banget, gimana dong? Pumpkin sticky bun. Enak banget, tapi jangan banyak-banyak. Apalagi pas anget-anget. Aduh, kopi mana kopi? Pertama bikin rotinya. Kayak biasa tepung, ragi, aduk sebentar, masukin gula, susu bubuk, garam, masukin telur, labu, diikuti dengan susu dingin. Aduk sampai rata, baru kita masukin butter. Udah, tinggal diaduk sampai bener-bener kalis. Kalau udah kita bulatkan dan resting selama 30 menit. Buat sticky toppingnya, campurkan semua bahan, kita masak di api kecil sampai bener-bener larut. Jangan berhenti diaduk biar nggak split. Langsung tuangkan ke loyang yang sudah dikasih baking paper, kita sebarkan dan dikasih potongan kacang walnut. Biasanya sih pecan ya, tapi nggak punya.
Roti yang sudah ngembang kita akan gilas tipis, pokoknya sampai bisa dibagi 12. Poles dengan butter dan gue akan kasih isian cinnamon sugar. Taburin yang rata, jangan pelit-pelit. Udah tinggal digulung serapat mungkin ya gitulah. Ukur bagi 12 dan dipotong pakai benang biar rapi. Susun di loyang tadi yang udah ada toppingnya, terus proofing sampai ngembang. Patokan sampai nempel gitu loh. Cakep banget kan? Terakhir panggang di oven yang sudah dipanaskan. Udah jadi. Hati-hati ini panas banget. Gila sih ini wangi, enak banget loh. An apple a day keeps the doctor away. Ya nggak salah kan? Lucu banget. Suka banget gue bikin yang ribet-ribet gini. Enak banget loh. Asam, manis, creamy, enak banget. Ada kopi mana kopi? Pertama bikin isiannya. Apel kita potong kecil-kecil cubes kayak gini. Kita masak bareng butter, brown sugar, cinnamon powder. Tambahin juga garam, vanilla, lemon juice. Masak sampai apelnya empuk. Kalau udah terakhir kentalkan dengan campuran air dan maizena. Jadi cetak ke cetakan bulat dan kita akan bekuin jadi kayak bola gitu nanti. Kalau udah bikin Bavarian cream. Rendam dulu gelatin dengan air dingin. Kita akan masak susu dengan vanilla bean biar wangi. Jadi ini kita infuse dulu vanilanya. Tapi kalau nggak punya vanilla bean nggak apa-apa. Terus campurkan kuning telur, gula, vanilla, aduk sampai rata dan tambahkan juga susu tadi. Aduk sampai rata. Terus kita masak dengan teknik Alba-Meri atau Ngasa Bayong untuk make sure telurnya matang sampai jadi kayak gini. Panas-panas masukin gelatin tadi, aduk dan kita tambahkan juga white chocolate. Sisihkan, tunggu sampai nggak panas lagi. Terus kocok krim sampai soft peak kayak gini. Udah, tinggal campurkan ke adonan sabayong tadi. Ini tuh namanya Bavarian cream. Mirip mousse tapi lebih rich. Udah tinggal assemble dengan cetakan apel. Kita isi, jangan lupa dikasih isian apelnya dan dibekuin wajib. Buat coatingannya kayak biasa cocoa butter, white chocolate 1:1 kita lelehkan. Gue kasih pewarna oil base dan disaring biar mulus. Terus tinggal celupin apel tadi yang sudah beku. Ini gue nyampurin warnanya agak lama sih biar mirip apel gitu. Tinggal dikasih tangkai dan jadi. Tanggal tua bingung mau masak apa? Nih gue share resep capcay simple, gurih, nagih, enak banget. Pakai nasi panas, auto nambah sih. Masaknya simple banget, gak pakai ribet. Nasi mana nasi? Pertama siapin bahan-bahannya. Terus biar tambah gurih dan nagih, kita siapin bakso Kenzler. Kepikiran aja lagi, bakso Kenzler dioseng sama sayuran. Cocok buat upgrade menu cepet tanggal tua. Udah, tinggal kita tumis bawang putih sampai wangi, masukin bakso Kenzler. Bisa pakai sayur sisa yang kalian punya. Masukin sayuran, tambahkan air, masukin saus tiram dan juga perbumbuan. Kalau sayur udah matang, kita kentalkan dengan larutan maizena. Finishing dengan daun bawang. Udah jadi, tinggal siram ke nasi panas. Gila, enak banget loh. Crinkle chocolate chip cookie. Buat tekstur sama rasa juara sih. Gede banget. Pinggirnya garing, tengahnya chewy. Dicelup susu dingin, gila enak banget. Fix, ini one of the best cookie yang pernah gue makan. Tapi tetep ya, kopi mana kopi. Buat resep ini, butternya gue bikin brown butter. Lebih wangi, gurih, dan teksturnya lebih chewy. Tunggu sampai nggak panas lagi, baru masukin brown sugar, custard sugar, gula, vanilla, aduk sampai rata. Tambahkan telur, whipping cream, pakai susu juga boleh. Aduk dan masukin bahan kering, pakai tepung protein sedang dan juga baking soda. Terus gue pakai dark chocolate, kita akan masukin dan diaduk sampai rata. Jangan kelamaan. Simpan freezer 30 menit baru kita akan scoop. Dibikin stock frozen oke banget nih. Kasih potongan coklat, kita panggang 10 menit dulu. Keluarkan, kita banting biar flat. Ini yang bikin jadi crinkle. Panggang lagi dan udah jadi. Terakhir tambahin sea salt kayak biasa. Cakep banget gitu. Crab Rangoon nachos. Gue bisa bilang ini Hex Crab Rangoon terbaik. Ini gue agak ubah dikit ya, tapi gila ini enak banget. Wah. Yang punya ide jenius banget. Gurih, creamy, garing. Fix gue bakal bikin lagi sih karena gila enak banget. Jadi kita akan bikin isian crab rangoon kayak biasa. Campurin cream cheese, crab stick, daun bawang, bawang putih bubuk, lada, garam, kecap asin, minyak wijen, aduk sampai rata. Kalau udah siapin kulit pangsit, kita akan bikin kayak pangsit kotak gitu loh, kayak nachos. Tempel pakai air biar rapet. Goreng sampai golden brown, tiriskan biar gak sakit tenggorokan loh. Nah sausnya gue bikin mayones campur dengan saus buldak. Aslinya tuh gochujang sama krema apa gitu gak punya. Tinggal susun barengan Thai chili sauce, buldak mayo, chili oil, furikake, potongan cabai sama daun bawang. Emang harus rame biar seru makannya. Cakep banget.